Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kami bisa melanjutkan kembali membaca Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 51 sampai dengan ayat 60 beserta terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma tumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Dan renungkan pula nikmat yang lain ketika kami menjanjikan kepada Musa untuk munajat selama 40 malam. Sepeninggalnya kamu membuat patung anak sapi dari emas untuk disembah. Karena kemusyrikan itu kamu telah menjadi orang zalim. Summa afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Lalu kamu maafkan kesalahanmu. Lalu kami maafkan kesalahanmu setelah peristiwa itu berlalu. Semoga kamu bersyukur. Wa id atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dan ingat pula ketika kami menganugerahkan Alkitab dan Al-Furqan kepada Musa yang membedakan antara yang benar dengan yang salah. Semoga kamu mendapat petunjuk. Catatan, Al-Furqan maksudnya keterangan-keterangan dengan mana kerasulan Musa dikukuhkan. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhazikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Lalu renungkan lagi ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, kamu sungguh-sungguh telah mencelakakan dirimu sendiri karena menyembah patung sapi itu. Karena itu bertekadlah untuk tobat kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu lebih bermanfaat bagimu menurut penilaian Tuhanmu jika dibandingkan dengan kedurhakaan yang berakibat siksaan bagimu. Maka Tuhan akan menerima tobatmu. Dia Maha Penerima tobat dan Maha Penyayang. Catatan, maksudnya bunuhlah dirimu, maksudnya yang tidak ikut menyembah patung anak sapi diperintahkan oleh Nabi Musa membunuh yang menyembahnya. Wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Dan renungkan pula ketika kami berkata, hai Musa, Dan renungkan pula ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak percaya padamu."
sebelum kami melihat Allah dengan mata kepala sendiri. Lalu yang berkata demikian disambar petir sedang kamu menyaksikannya. Catatan, maksudnya 70 orang yang dipilih oleh Nabi Musa untuk menyertainya ke Gunung Sinai memenuhi panggilan Tuhan. Summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Selanjutnya kami bangkitkan kembali setelah kematianmu, semoga kamu bersyukur. Catatan, pendapat ahli tafsir mengenai kalimat ini terbagi dua. Yang pertama, kata kematian di sini bukan berarti mati sebenarnya, melainkan sekedar pingsan akibat sambaran petir. Pendapat lain mengatakan memang mati sebenarnya, namun tidak semua. Sedangkan yang tinggal yang tidak disambar petir dapat berkembang biak meneruskan turunannya. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Dan kami naungi kamu dengan awan serta kami turunkan kepadamu manna dan salwa. Kami berfirman, makanlah rezeki yang baik yang kami anugerahkan kepadamu itu. Mereka tidaklah menganiaya kami, namun mereka jualah yang menganiaya diri sendiri. Catatan, kami naungi kamu dengan awan maksudnya ialah mereka lepas dari kejaran Fir'aun dan mengikut pengikutnya, menempuh padang pasir di panas terik. Catatan kedua, manna sebagai cairan sejenis dan semanis madu yang turun sejak fajar menyingsing hingga terbit matahari. Boleh disebut minuman, boleh juga disebut makanan pengganti roti. Sedangkan salwa adalah burung sebangsa puyuh. Catatan ketiga, nikmat yang turun kepada mereka tanpa susah payah itu mereka ingkari, lalu persediaan makanan itu dihentikan Tuhan, akibatnya mereka sendiri yang menderita. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. Dan renungkan pula ketika kami berfirman, masuklah kamu ke kota ini dan makanlah makanan yang enak-enak dan melimpah sekehendak hatimu, serta masuklah dari pintu gerbangnya dengan menundukkan kepala sambil mengucapkan hittah. Jika kamu kerjakan seperti yang diperintahkan itu, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Bahkan kami akan menambahkan karunia pahala kepada orang yang berbuat kebajikan. Catatan, masuklah kamu ke kota ini. Al-Quran tidak ada menyebutkan nama kota itu, namun Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Qatadah menyebutkan Baitul Maqdis. Hittah
Artinya ampunilah kami. Sampai sekarang gerbang itu dikenal dengan sebutan gerbang Hittah. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Lalu orang-orang zalim mengganti bunyi perintah itu dengan perkataan lain yang sama sekali tidak diperintahkan kepadanya. Karena itu kami turunkan siksa dari langit untuk menyiksa orang yang aniaya karena telah berulang kali berbuat fasyik. Orang-orang zalim mengganti bunyi artinya adalah teks. Bunyi adalah teks. Catatan kedua, kami turunkan siksa dari langit. Al-Quran tidak menyebutkan siksa itu, namun sejumlah besar mufassirin mengatakan penyakit ta'un. Wa idistas Musa liqaumihi faqulna adrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu ithnata asyrata ayna qad alima kullu unasim mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Lalu renungkan pula ketika Musa memohon air kepada Tuhan untuk memberi minum kaumnya. Maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Lalu terpancarlah dari batu itu 12 mata air, sesuai dengan banyaknya suku yang ada. Tiap-tiap suku tidak perlu berebutan sebab sudah mengenal tempat minumnya masing-masing. Makanlah manna dan salwa dan minumlah air yang telah kami pancarkan untukmu, dan janganlah kamu berkeliaran di bumi ini berbuat kerusakan. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah. Telah kami bacakan surat Al-Baqarah ayat 51 sampai dengan ayat 60 beserta terjemahannya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.